ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kasepuhan 07 Pak Harikono. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Kasepuhan 07. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pembelajaran. Salah satu yang menjadi tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4. Bersama saya Yeyen Afianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Kasepuhan 07 Kabupaten Batang. Baik Bapak Ibu semua, karena waktunya sudah siang, mungkin juga ada yang sudah mengantuk ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dulu agar kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, sebelumnya pasti terlintas di pikiran Bapak Ibu semua, apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Budaya positif, kebiasaan yang baik, boleh, bagus Bu. Siapa lagi? Budaya positif. Jadi budaya positif itu implementasi atau nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan. Kemudian di sini ada konsep inti budaya positif, yang mana di dalamnya itu ada perubahan paradigma belajar
belajar, kemudian disiplin positif, lalu kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ketujuh ini adalah termasuk dalam budaya positif yang siang hari ini akan kita pelajari bersama Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma belajar atau nama lainnya yaitu paradigma baru. Paradigma baru ini Bapak Ibu, sebelumnya pasti Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran berpusat pada murid ya, dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Selama ini Bapak Ibu mengacu ke yang mana? Pembelajaran berpusat pada murid atau pembelajaran berpusat pada guru? Pada murid boleh, pada siswa juga boleh, itu namanya ya. Biasanya pembelajaran berpusat pada siswa, seperti yang Bapak Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan bahwa guru itu sejatinya harus menuntun siswa. Menuntun siswa, guru itu harus memberikan contoh teladan yang baik untuk siswa-siswanya. Nah, atau dengan kata lain, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini itu tadi pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Karena kita semua pasti yakin ya, kebutuhan tiap murid itu berbeda-beda dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong di sini yang dimaksud tidak hanya bergotong royong piket bersama atau membersihkan kelas bersama, tidak, tapi berkolaborasi. Nah, itu ya, bekerja sama, berkolaborasi, mengerjakan tugas kelompok bersama, itu maksudnya bergotong royong. Kreatif, benar kritis, dan mandiri. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah ilusi belaka. Jadi ada 4. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau dulu itu realitas kebutuhan kita itu sama, padahal pergeserannya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan murid itu tidak bisa kita samakan, kebutuhan murid itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tidak. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pergeserannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pergeserannya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ya Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tidak, sekarang model berpikir menang-menang. Maksudnya itu yang positif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut. Nah, disiplin positif. Sebenarnya kata disiplin itu sudah sering ya Bapak Ibu dengar sehari-hari. Disiplin itu biasanya terkait dengan aturan, dengan apa Bapak Ibu? Tata tertib, seperti itu ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Kesadaran diri, betul Bu. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini sangat penting ya Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nanti kita lihat kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia berhubungan dengan bertahan hidup, kasih sayang sesama manusia, penguasaan, kebebasan atau freedom, kesenangan. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira setiap orang itu sudah memiliki kelima kebutuhan dasar manusia atau belum Bapak Ibu? Belum semuanya ya. Kita belum punya kelima komponen 5 kebutuhan dasar manusia itu. Tapi kita berusaha untuk bisa punya kebutuhan dasar itu. Bertahan hidup contohnya makan, minum, tempat tinggal, kemudian kasih sayang sesama manusia. Contohnya siswa cari perhatian sama gurunya. Penguasaan, siswa yang ingin menang sendiri. Nah, ini biasanya tidak mau kalah dan pengen merasa paling hebat atau berkuasa di kelasnya. Kemudian kebebasan, siswa tidak ingin tertekan, inginnya bebas merdeka. Kadang kalau ingin sakar PDW, pengen yang bebas atau tidak mau ditekan. Kesenangan, siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran. Jadi supaya siswa itu senang dalam pembelajaran itu, guru harus bagaimana Bapak Ibu? Memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya tidak hanya dengan metode ceramah saja, harus dengan metode lain. Misalnya metode apa? Seperti itu. Misalnya dibuat semenarik mungkin lah supaya anak itu bermain peran, supaya anak itu tidak bosan, harus kreatif. Iya, seperti itu Bu ya. Kemudian, nah ini motivasi perilaku manusia. Ada 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik dibagi 2, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus yang satunya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ekstrinsik itu datangnya dari luar. Misalnya saya tidak mengerjakan PR murid karena
saya harus mengerjakan PR karena saya takut nanti dimarahi oleh bapak ibu guru, nanti saya kena hukuman seperti itu. Bukan karena saya harus mengerjakan PR supaya nilai saya bagus, itu kan motivasi intrinsik. Nah seperti itu ya bapak ibu. Nah kemudian konsep disiplin. Konsep disiplin ini ada beberapa macam, ada identitas sukses dan identitas gagal. Yang pertama konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya bagaimana? Yang pertama hukuman. Guru mendisiplinkan murid, kalau anak itu tidak disiplin, guru memberikan hukuman. Itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Ya, karena itu masuknya identitas gagal. Ya, salah ini ciri-cirinya. Karena hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman. Murid jadi takut, memaksa kan, kalau memaksa, terus murid menyembunyikan kesalahannya. Karena takut dihukum, jadinya murid berusaha untuk menutupi kesalahannya, menyembunyikan kesalahannya supaya tidak mendapatkan hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Atau penghargaan, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kamu misalnya mengerjakan tugas dengan baik, nanti kamu harusnya piket ya. Kamu tidak usah piket karena kamu sudah mengerjakan tugas dengan baik, nilainya 80, kamu tidak usah piket di hari itu. Padahal anak itu di hari itu piket. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, karena itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini Bapak Ibu, mendisiplinkan anak tapi dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi. Contohnya, cirinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Nanti ada di video tentang percakapan dalam konsekuensi ini Bapak Ibu ya, nanti saya putarkan. Restitusi. Dengan restitusi sehingga murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid jadi menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol, atau murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kemudian nah ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tujuan restitusi adalah menjadikan anak agar bertanggung jawab dan memiliki karakter yang baik dan berakhlak mulia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan saya berikan contohnya pada pendekatan restitusi ini Bapak Ibu. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menawarkan bukan memaksa, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan. Ada salah satu contoh kasus. Contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau Bapak Ibu menggunakan konsep disiplin dengan identitas gagal, maka tadi apa? Maksudnya ke hukuman. Pasti guru itu menghukum siswa tersebut, misalnya karena tidak mengerjakan PR, hormat bendera selama 10 menit, atau lari keliling lapangan, atau membersihkan kamar mandi. Nah itu mendisiplinkan siswa tapi gagal, identitasnya gagal. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Atau guru marah dan murid menjadi takut, nanti trauma, tidak mau berangkat ke sekolah, takut sama Bapak Ibu gurunya. Harusnya bagaimana? Dengan konsekuensi. Misalnya
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Ya, jadi kalau misalnya ada siswanya yang tidak mengerjakan PR, ya gurunya harus bersabar ya. Kamu tidak mengerjakan PR, nanti setelah waktu istirahat kamu tidak istirahat ya, kamu mengerjakan PR boleh, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat pada saat jam istirahat. Guru harus tegas dan siswa menghormati peraturan. Atau dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan membahas keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas apa sih yang sudah kita buat bersama? Misalnya kita sudah membuat, terus itu Bu, mengerjakan PR tepat waktu. Nah, kita pun menanyakan, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nanti kita lihat ya, kenapa sih kamu tidak mengerjakan PR? Kamu kenapa? Karena saya ketiduran Bu. Kenapa bisa ketiduran? Seperti itu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang pertama tadi tidak boleh memberikan hukuman. Yang kedua, guru itu tidak boleh marah, karena marah itu membuat siswa menjadi takut, nanti trauma, tidak mau sekolah atau takut sama gurunya. Kemudian lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, ada 5. Di antaranya ada penghukum. Nanti kita coba ya, kita lihat bersama-sama. Nanti kita itu masuknya ke yang mana sih? Penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau menjadi manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, lanjut, ini ada kasus. Nah, contoh kasus posisi kontrol guru misalnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kita akan memberikan hukuman kepada siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau posisinya kita sebagai penghukum. Kemudian kalau kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, kita tanya sama siswa yang tidak memakai atribut lengkap tadi, kita tanya, berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu kecewa karena kamu tidak memakai atribut secara lengkap. Itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian masih di kasus yang sama, jika kita sebagai teman kita sebagai teman kepada siswa, kalimatnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Ayo dong ikuti aturan sekolah ya, kali ini ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu ya. Jadi anak itu merasa lebih dekat dengan gurunya. Seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Selama upacara harus menaati tata tertib dan jangan dilanggar. Ini hanya sebagai salah satu contoh Bapak Ibu dalam kasus ini. Satu lagi yang belum apa tadi? Yang belum apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, manajer. Nah, kalau kita berada di posisi manajer, kita bisa menanyakan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu. Lanjut ke posisi kontrol. Nah, ini ada soal Bapak Ibu ya. Soalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ada 5 ya posisi kontrolnya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau ada kasus seperti itu Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk ke perasaan itu berarti apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat ya. Iya Bapak Ibu, benar sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah.
Masuknya ke kayak lebih ke perasaan seperti itu. Terus ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa Bapak Ibu maksudnya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa benda? Pemantau. Ada lagi? Apa bagus? Penghukum. Bagus, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba kita lihat jawabannya. Iya, penghukum. Kemudian soal yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa bagus? Manajer. Ada yang lain? Manajer. Coba ya kita cek apakah pernyataan ini masuknya manajer. Oh iya betul Bapak Ibu, hebat semua ini Bapak Ibu guru ya. Lanjut. Nah, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ayolah lakukan ini teman. Coba kita cek jawabannya Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Iya betul teman. Satu lagi, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Penghukum atau pemantau? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya betul, semua teman-teman untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian nanti ini sudah ya Bapak Ibu sudah paham semua ya. Kita masuk ke keyakinan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dari saya kecil sampai sekarang saya juga baru mendengar Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Yang saya tahu selama ini peraturan kelas. Saya baru tahu itu ya setelah mengikuti, saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru tahu ternyata ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan biasanya mengacu kepada mana? Tata tertib seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya kita mengendarai sepeda motor di jalan raya, kita harus memakai helm. Kenapa Bapak Ibu kita harus memakai helm saat berkendara sepeda motor di jalan raya? Kenapa? Supaya aman. Terus untuk menjaga keselamatan. Terus ada lagi loh banyak. Ada apa? Biar tidak kayak berapa? Biar tidak ketilang, supaya tidak tertilang polisi. Terus apa lagi? Kenapa kita harus memakai helm saat berkendara sepeda motor di jalan raya? Biar tidak kepanasan. Nah, biar tidak kepanasan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita yakin, kita tidak memakai, kita harus memakai helm saat berkendara sepeda motor di jalan raya untuk menjaga keselamatan. Kita yakin, saya kalau pakai helm untuk menjaga keselamatan. Yakin berarti dari mana? Dari dalam diri sendiri ya. Tapi kalau kita mengendarai sepeda motor di jalan raya menggunakan helm karena takut ditilang polisi, berarti dari apa? Dari luar. Berarti peraturan. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya siswa kita sholat karena yakin kalau tidak sholat dosa. Itu keyakinan. Tapi kalau siswa kita itu aku harus sholat karena takut kalau tidak sholat dihukum atau dimarahi Bapak Ibu, itu kan peraturan. Nah, di sini kita itu harus, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu terbentuk dari diri kita
sudah yakin, maka akan melakukan sesuatu dengan baik, tidak usah dipantau lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke pembentukan keyakinan kelas. Yang di sebelah sini ini adalah contoh membentuk keyakinan kelas. Tadi saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 5. Nah, seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Tidak harus memakai kertas plano. Misalnya langsung ditempel boleh. Tapi kenapa saya pakai kertas plano? Karena sekalian saya akan tempelkan di kelas supaya anak itu bisa melihat, membaca, kemudian menerapkannya. Jadi caranya itu untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama itu tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya yang pertama, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Itu kan menggunakan kalimat negatif, yaitu dilarang. Atau jangan mencongkak, tidak boleh menggunakan kata jangan. Dilarang jangan. Terus kemudian tidak boleh misalnya harus diganti dengan kalimat yang positif. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Diganti dengan kalimat positif menjadi apa Bapak Ibu? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Diganti apa Bapak Ibu kalimat positifnya? Datang tepat waktu atau datang lebih awal. Membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh kalimat yang negatif. Jangan, tidak boleh dilarang, tidak boleh menggunakan kalimat itu. Kemudian tidak boleh panjang-panjang, ya. Harus pendek, mengena supaya siswa itu gampang mengingatnya. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kan kondisi tiap kelas kan berbeda-beda ya. Kelas 1 dengan kelas 4, kelas 2 dengan kelas 3 berbeda-beda, sehingga membuat keyakinan kelasnya itu beda-beda, disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, dengan bapak ibu guru masing-masing. Seperti itu ya. Nah, sebagai di sini kan rata-rata wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memulai membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Pertama, memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak. Anak-anak hari ini Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas. Sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Belum Bu. Belum. Keyakinan kelas ini tuh hampir sama dengan peraturan kelas. Cuma bedanya kalau kamu yakin itu dari kamu sendiri. Kalau peraturan kan yang membuat orang lain dari eksternal. Nah, kita itu membuat keyakinan kelas dari diri kamu sendiri. Kamu pengennya seperti apa? Menggunakan bahasa-bahasa yang tadi tidak boleh negatif, tidak boleh terlalu panjang, yang sedikit tapi mengena. Contoh tadi yang saya buat di keyakinan kelas 5 misalnya, tadi anak saya bagikan setelah saya berikan pemahaman seperti itu, saya bagikan ke post-it seperti ini Bapak Ibu semua anak. Kemudian anak-anak menuliskan keyakinannya. Nah, setelah menuliskan keyakinannya, anak maju satu persatu kemudian ditempel. Tadinya banyak. Kemudian setelah ditempel, guru itu memfilter, menyaring kira-kira kalimatnya yang sudah benar dengan keyakinan kelas yang mana. Kemudian saya menemukan ada beberapa yang sudah sesuai dengan konsep keyakinan kelas. Di antaranya ada mendengarkan guru dengan baik. Nah, ini kan tidak menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu. Kemudian belajar dengan jujur dan tekun. Kemudian menjaga kebersihan. Lalu rajin sekolah, saling menghargai, harus semangat, menjaga kerapian, saling tolong menolong, kemudian disiplin. Nah, kalian sudah membuat keyakinan kelas ini anak-anak. Apakah kalian setuju untuk sepakat? Apa kalian sepakat dengan keyakinan kelas 5 yang telah kalian buat ini? Terus anak-anak kan menjawab sepakat Bu. Kalau kalian sepakat, nah berarti kalian harus berlaku seperti ini yang baik, mendengarkan guru dengan baik, belajar dengan jujur
jujur dan tekun. Nanti kalau misalnya suatu saat ada anak yang misalnya melanggar tata tertib atau apa, kita tanyakan, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama? Misalnya kan ada anak yang tidak menjaga kebersihan, nanti kita tanyakan, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama? Tahu Bu, apa keyakinan yang telah kamu langgar? Anak-anak kan sudah tahu menjaga kebersihan. Nah, kamu telah melanggar keyakinan kelas kita. Kamu tidak boleh seperti itu ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu sangat penting. Terutama ini kan momennya pas ya, tahun ajaran baru. Nah, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas ini disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, kemudian bisa ditempel seperti ini. Bapak Ibu guru memfilter kalimatnya yang sudah tepat yang mana, nanti ditempel seperti ini Bapak Ibu. Ya tentunya Bapak Ibu masih semangat? Lanjut ya. Setelah keyakinan kelas, nah ini prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan kelas berarti di dalam kelas kita sendiri, tapi kalau keyakinan sekolah sudah beda lagi Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian saya lanjut saja ya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang terakhir, kita sudah masuk ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk membuat siswa itu bisa bertanggung jawab, mandiri, dan tentunya memiliki akhlak yang mulia. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tahapan dalam membuat segitiga restitusi. Kelihatan ya Bapak Ibu? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran atau bukan paksaan. Restitusi ini fokus pada solusi untuk memecahkan masalah dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sudah ada contoh. Saya akan belum menayangkan ya. Nah, sebentar. Tadi yang pertama tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini kalimatnya. Ini kalimatnya misalnya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa sih kamu melakukan hal itu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Satu lagi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Break dulu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah,
Contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa anak-anak? Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini saya akan memberikan contoh kasus dengan pendekatan restitusi. Nah, contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu ya. Amel tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Amel tidak terima pekerjaannya itu dicontek oleh temannya. Kemudian Amel ini marah dan tidak bisa menahan emosinya. Nah, kemudian Amel kan dipanggil oleh bapak atau ibu guru. Amel, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Vina. Ya Bu, habis kesel sih. Loh, kenapa kesel, Mel? Vina terus-menerus mencontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Ya wajar lah jika kamu kesel. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Vina? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Vina, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu ada alasannya ya Mel ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Vina hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar lah Mel kalau kamu merasa marah, kamu kesel karena pekerjaanmu itu dicontek ya begitu saja oleh Vina. Ibu sangat menghargai kamu yang tidak lebih buruk daripada memukul ya Mel ya. Tapi Mel, sekarang coba kita pikirkan bersama. Apakah tindakan kamu menggebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita Mel? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa Mel yang telah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu Mel, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar. Iya, kamu bersedia Mel untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Terus, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini Mel? Saya harus lebih bersabar dan menahan marah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali, Mel. Jadi, kita sepakat ya, kalau kamu misalnya marah atau kesal kepada siapapun itu, kamu laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas 5. Nah, Amel, tetap semangat ya. Semangat ya? Iya, semangat. Silakan sekarang Amel bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Yu Margaret dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Yeyen untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar dan bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke penutup. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menuntut,
murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian ya Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kabar kalian semua dan guru baik dan sehat ya? Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membuat peraturan kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum, Bu. Baik anak-anak, guru akan menjelaskan apa sih keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu anak-anak mirip-mirip dengan peraturan kelas. Misalnya, kalau di peraturan kelas itu kan ada tata tertib ya, ada aturan-aturan. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang kalian yakini, yang ada dari dalam diri kalian sendiri. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu. Kalian membuat keyakinan kelas. Itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh kalimat negatif itu tidak boleh menggunakan kata dilarang, kemudian jangan, kemudian tidak boleh menggunakan kalimat itu, tidak boleh menggunakan kata itu, ya harus menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, tidak boleh seperti ini anak-anak, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, harus diganti dengan kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Nah, kemudian dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Itu kalimat negatif. Harus kita ubah menjadi kalimat yang positif. Berarti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membuat keyakinan kelas itu sesuatu yang kalian yakini dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, jangan panjang-panjang. Tadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, bahasanya harus yang mudah dipahami. Kalimatnya jangan terlalu panjang. Tujuannya apa sih Bu Guru membuat keyakinan kelas? Agar kalian semua bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab dan memiliki karakter yang baik. Juga menjadi pribadi yang mulia. Seperti itu ya. Ibu guru akan membagikan kertas post-it ini satu persatu. Kalian tuliskan keyakinan kelas ya, sesuai dengan dari diri kalian sendiri. Apa keyakinan kelasnya? Kalian tuliskan di sini.
keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Dan sekarang Ibu sudah menyortirnya. Ibu bacakan ya. Keyakinan kelas 5. Mendengarkan guru dengan baik, belajar dengan jujur dan tekun, rajin sekolah, saling menghargai, harus semangat, menjaga kerapihan dan disiplin. Ada berapa hari anak-anak? Ada 7. Mendengarkan guru dengan baik. Coba ditirukan. Mendengarkan guru dengan baik. Belajar dengan jujur dan tekun. Belajar dengan jujur dan tekun. Rajin sekolah. Rajin sekolah. Saling menghargai. Saling menghargai. Harus semangat. Harus semangat. Menjaga kerapihan. Menjaga kerapihan. Disiplin. Disiplin. Baik anak-anak, inilah keyakinan kelas 5 yang sudah kita kesepakati bersama. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas 5 ini anak-anak? Setuju. Setuju ya? Jadi kalian harus berusaha untuk meyakini keyakinan kelas 5 ini yang sudah kita kesepakati bersama. Agar kalian menjadi apa? Menjadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab, memiliki budi pekerti yang baik dan berakhlak mulia. Baik anak-anak, karena kalian sudah setuju dengan kesepakatan keyakinan kelas 5, maka Ibu akan meminta kalian untuk menandatangani hasil keyakinan kelas 5. Ya, untuk itu silakan maju, bisa dari sana ya, Mbak. Nah, menuliskan nama dan tanda tangan penandatanganan hasil keyakinan kelas 5. Saya Muhammad Syahid. Senang sekali, sangat semangat. Seru sekali. Untuk negeri guru Sangat penting. Penting sekali. hamba pada murid. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kalian lebih disiplin. Dapat menghargai orang lain. Belajar bergerak
Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba